inflasi apakah yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021-2022? Inflasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021 sampai 2022 merupakan kombinasi dari cost plus inflation dan demand pull inflation. Cost plus inflation terjadi gangguan rantai pasok global dan kenaikan harga komoditas internasional yang menyebabkan biaya produksi naik sehingga barang-barang ikut meningkat. Sementara itu, demand pull inflation dipicu oleh kebijakan stimulus fiskal pemerintah yang meningkatkan permintaan agregat di tengah pasokan yang terjadi. Apakah dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat dan perekonomian? Inflasi tinggi berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Yang pertama itu, harga kebutuhan pokok naik, sehingga masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk barang yang sama. Yang kedua, daya beli menurun karena pendapatan tidak naik secepat harga barang. Yang ketiga, pola konsumsi berubah. Masyarakat menjadi lebih selektif dan mengurangi pengeluaran, terutama untuk barang non-esensial. Yang keempat, kesenjangan sosial meningkat, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah yang paling berdampak oleh kenaikan barang. Secara makro, inflasi tinggi dapat menurunkan konsumsi rumah tangga, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan ketidakpastian dalam perekonomian. Alasan target inflasi Bank Indonesia 2-4% dan dampaknya, Bank Indonesia menetapkan target inflasi 2-4% untuk menjaga stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan melindungi daya beli masyarakat. Inflasi yang terlalu rendah dapat menandakan lemahnya permintaan dan berisiko pada stagnasi ekonomi. Sedangkan inflasi yang terlalu tinggi dapat menggerus daya beli dan menimbulkan ketidakpastian usaha. Target ini juga sejalan dengan praktik internasional guna menjaga kepercayaan investor dan stabilitas makroekonomi. Mekanisme transmisi kebijakan moneter dari kenaikan Bank Indonesia 7-day reverse repo rate mempengaruhi suku bunga pasar uang dan perbankan. Mekanismenya yang pertama yaitu Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sehingga suku bunga simpanan dan kredit perbankan naik. Yang kedua, kredit menjadi lebih mahal sehingga konsumsi dan investasi menurun. Yang ketiga yaitu permintaan agregat turun sehingga tekanan inflasi berkurang. Yang keempat, ekspektasi inflasi masyarakat dan pelaku usaha juga dapat turun karena sinyal kebijakan yang tegas dari Bank Indonesia. Kenaikan suku Bank Indonesia dan stabilitas nilai tukar rupiah saat The Fed menaikkan suku bunga dan global cenderung mengalir ke Amerika Serikat sehingga menekankan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah. Kenaikan suku bunga Bank Indonesia diharapkan dapat menarik dana asing tetap bertahan di Indonesia, mengurangi tekanan pelemahan rupiah, dan menjaga stabilitas nilai tukar. Dengan suku bunga domestik yang kompetitif, investor lebih tertarik menahan aset dalam rupiah. Dampak negatif kebijakan moneter ketat atau kenaikan suku bunga yang pertama yaitu biaya kredit meningkat, sehingga konsumsi dan investasi menurun. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi melambat. Yang ketiga, pasar modal cenderung melemah karena investor mengalihkan dana ke instrumen berbunga tetap. Yang keempat, beban cicilan masyarakat dan dunia usaha naik, berpotensi meningkatkan kredit bermasalah. Perbankan syariah dan perbedaannya dengan konvensional. Perbankan syariah berperan sebagai alternatif sistem keuangan yang berbasis prinsip syariah, tanpa bunga, riba, berbagai risiko, dan transaksi real. Berbeda dengan perbankan konvensional yang berbasis bunga, bank syariah menggunakan akad seperti mudharabah dan musyarakah. Perbankan syariah berkontribusi pada inklusi keuangan dan mendukung stabilitas moneter melalui produk berbasis aset real.
Nah, tantangan dan peluang pengembangan perbankan syariah yaitu tantangan pertama, market share masih kecil sekitar 7%. Yang kedua, literasi keuangan syariah rendah. Yang ketiga, infrastruktur dan sumber daya manusia terbatas. Peluang perbankan syariah yaitu potensi pasar besar di negara mayoritas muslim. Yang kedua, dukungan regulasi dan roadmap pengembangan oleh OJK dan BI. Yang ketiga, inovasi produk dan digitalisasi keuangan syariah. Nah, koordinasi OJK dan BI dalam pengembangan keuangan syariah. OJK dan BI berkoordinasi dalam roadmap pengembangan keuangan syariah, termasuk regulasi pengawasan, edukasi, dan sinergi program inklusi keuangan syariah. Bank Indonesia fokus pada stabilitas moneter dan sistem pembayaran syariah. OJK pada pengawasan dan pengembangan industri keuangan syariah. Posisi dolar Amerika Serikat dalam sistem moneter internasional dan dampaknya bagi Indonesia. Dolar Amerika Serikat masih menjadi mata uang cadangan utama dunia dan alat pembayaran internasional. Ketergantungan pada dolar membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan kebijakan moneter Amerika Serikat. Penguatan dolar dapat menekan rupiah dan meningkatkan biaya impor serta pembayaran utang luar negeri. Peluang dan risiko dolarisasi bagi Indonesia. Yang pertama itu peluang mengurangi risiko nilai tukar akibat dominasi dolar. Yang kedua, memperkuat kedaulatan moneter dan stabilitas eksternal. Yang ketiga, diversifikasi mitra dagang dan instrumen pembayaran. Risiko Bank Internasional Amerika Serikat, transisi sistem pembayaran dan perdagangan yang kompleks. Kedua, potensi ketidakpastian pasar keuangan. Yang ketiga, hubungan ekonomi dengan blok barat bisa berdampak. Strategi Indonesia menghadapi perubahan sistem moneter internasional. Yang pertama, memperkuat kerjasama dengan negara mitra dagang utama BRICS dan ASEAN. Kedua, mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral. Yang ketiga, meningkatkan cadangan devisa dan instrumen lindungi nilai. Yang keempat, memperkuat fundamental ekonomi domestik dan stabilitas makroekonomi. Konsep coordination game antara kebijakan moneter dan fiskal. Coordination game adalah upaya sinergi antara kebijakan moneter Bank Indonesia dan fiskal pemerintah untuk mencapai tujuan bersama, seperti stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi. Selama pandemi, Bank Indonesia menurun suku bunga dan melakukan quantitative easing, sementara pemerintah mengelontorkan stimulus fiskal untuk menjaga daya beli dan mendorong pemulihan ekonomi. Trade-off stimulus ekonomi jangka pendek versi risiko inflasi dan sustainability fiskal. Stimulus ekonomi jangka pendek efektif mendorong pemulihan, namun beresiko meningkatkan inflasi dan memperburuk defisit fiskal, serta utang pemerintah dalam jangka panjang. Trade-off-nya adalah antara pertumbuhan ekonomi cepat dengan risiko kestabilan fiskal dan tekanan harga di masa depan. Exit strategi dari kebijakan stimulus. Yang pertama, penarikan stimulus secara bertahap, gradual tapering. Yang kedua, penyesuaian suku bunga secara hati-hati sesuai kondisi ekonomi. Yang ketiga, konsolidasi fiskal untuk mengurangi defisit dan